Cekcok saat mabuk, seorang pria di Bangka Tengah, Bangka Belitung tega membunuh teman satu kontrakannya. Jasad korban dibiarkan tergeletak di tepi jalan hingga akhirnya ditemukan warga. Inilah video amatir saat polisi menangkap AS, pelaku pembunuhan teman kontrakan saat bersembunyi di rumahnya. Pelaku diketahui kabur usai membunuh. Dari hasil pemeriksaan, pelaku tega membunuh teman satu kontrakannya tersebut lantaran terlibat cekcok saat sedang mabuk bersama. Yang bersangkutan mengakui bahwa terlibat cekcok dan memukul di wajahnya korban TA ini sebanyak 3 kali dengan tangan. Kemudian saudara TA ini terjatuh dan dipukul kepalanya sampai berdarah dan akhirnya meninggal dunia. Sebelumnya, sesosok jasad pria ditemukan warga di ruas Jalan Cambai Selatan, Bangka Tengah. Berita pembunuhan ini kemudian beredar di media sosial. Teman korban kemudian mencurigai AS sebagai pelaku, lantaran sebagai orang terakhir yang bersama korban. Usai diotopsi, jenazah korban kemudian dibawa pulang untuk dimakamkan di Dusun Kamat, Desa Simpang Yul, Kabupaten Bangka Barat. Berniat menagih utang, seorang kontraktor perusahaan tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah tewas dianiaya temannya. Tersangka ditangkap aparat Reskrim Polres Kolaka Utara di rumah keluarganya. Seorang laki-laki bernama Garnudin, 39 tahun, di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah tewas dianiaya temannya sendiri dengan senjata tajam saat menagih utang. Korban dianiaya oleh tersangka bernama Daha, 29 tahun, warga Desa Kalo, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Pelaku dan korban saling mengenal dan sama-sama bekerja di salah satu tambang nikel. Kedatangan korban ke Kabupaten Kolaka Utara untuk mencari tenaga kerja yang akan dipekerjakan di perusahaan tambang nikel sambil menagih utang kepada pelaku sebesar Rp200.000. Tak terima diancam oleh korban, pelaku langsung menganiaya korban dengan parang hingga tewas di tempat. Setelah itu anggota bergegas, kemudian kami gabungan dari Satreskrim, tim sus Legator berangkat menuju TKP untuk mencari keterangan saksi-saksi yang ada sekitar TKP. Untuk saksi sendiri yang telah diperiksa itu ada 3 orang, itu pemilik warung coto 2 orang, yang kemudian selanjutnya 1 orang keluarga korban, tempatnya korban tinggal. Dari situ kita menemukan petunjuk terhadap siapa pelaku pembunuhan yang terjadi kepada korban. Polisi menyita 1 buah parang yang digunakan untuk membunuh korban. Sementara tersangka dijerat hukuman 15 tahun penjara. Seorang remaja 17 tahun di Barito Selatan, Kalimantan Tengah nekat membunuh temannya karena dendam. Pelaku marah lantaran korban tidak mau mengganti uang Rp6 juta dan tidak membantunya saat terjerat kasus hukum. Seorang pemilik bengkel di Jalan AMD 1, Buntok, Kota Barito Selatan, Kalimantan Tengah, ditemukan tewas di depan bengkelnya usai dianiaya remaja usia 17 tahun menggunakan senjata tajam. Warga sekitar tidak ada yang berani mendekat dan hanya menyaksikan dari jauh hingga akhirnya polisi tiba di lokasi. Menurut istri korban, suaminya dibunuh pelaku yang juga temannya yang menagih uang Rp6 juta. Namun karena tidak ada uang, pelaku mendatangi bengkel dan langsung menganiaya menggunakan senjata tajam hingga tewas. Tidak berselang lama, polisi berhasil menangkap pelaku di rumahnya, Desa Manggaris, Barito Selatan tanpa perlawanan. Dan dari hasil pemeriksaan pelaku mengaku dendam karena korban ingkar terkait uang Rp6 juta yang merupakan uang damai saat keduanya sedang tersandung masalah hukum. Pelaku menghubungi melalui telepon kepada korban dan menagih sejumlah uang terhadap korban terkait dengan penyelesaian perkara sebelumnya. Jadi korban dan pelaku memiliki masalah pertikaian sehingga sepakat untuk urunan buku-buku uang kurang lebih 6 juta, namun sampai kemarin belum terbayar juga sehingga pelaku menghubungi korban
melalui telepon karena jawaban korban tidak memuaskan kepada pelaku, sehingga pelaku mendatangi korban dari rumah dengan sebelumnya membawa pisau. Karena masih di bawah umur, pelaku akan diproses dengan sistem peradilan anak. Pelaku disangkakan dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Terhimpit beban ekonomi, seorang sopir sebuah perusahaan di Samarinda merampok dan membunuh wanita yang merupakan teman kerjanya. Korban yang dilaporkan menghilang 16 hari ditemukan sudah jadi tengkorak di tengah hutan. Inilah Randy, pria yang tega membunuh seorang wanita bernama Juwana yang juga rekan kerjanya di Samarinda, Kalimantan Timur. Jasad korban baru ditemukan 16 hari setelah dilaporkan menghilang oleh keluarganya di Jalan Pos Samarinda, Kutai Kartanegara dan sudah menjadi tengkorak. Polisi menyatakan motif pelaku adalah ingin menguasai harta benda korban karena terlibat masalah ekonomi. Selain itu, pelaku juga sudah merencanakan pembunuhan tersebut. Pada hari kejadian, korban Juwana meminta pelaku untuk mengantar dirinya untuk bertemu dengan nasabah. Pelaku sempat singgah membeli senjata tajam di sebuah minimarket. Lalu dalam perjalanan, tepatnya di Jalan Kadia Oening, pelaku tiba-tiba menganiaya korban dengan brutal menggunakan handuk, tali rafia, dan senjata tajam. Korban dalam kondisi sekarat kemudian dibuang di Jalan Poros Samarinda, Kutai Kartanegara, kilometer 8 Loalepu. Pelaku lalu mengambil perhiasan, 2 ponsel, dan uang tunai Rp500.000 milik korban. Ulangi pencurian motifnya. Ini menginginkan barang-barang yang ada pada korban yang nanti ada di hadapan kita. Barang-barang ini jadi sebenarnya korban antara pelaku dan pelaku ini saling kenal. Yang ada motif itu aja, mau pengen memiliki hartanya. Karena sempat katanya kamu perkosa. Ya, hanya ingin. Udah ingin. Kamu berapa kali nusuk? Yang saya tahu sih 3 kali. 3 kali. Ya. Itu buang ke sana, apa maksudnya? Apa alasannya buang ke sana, ke jauh? Biar tidak tapi ketahuan. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti diantaranya 1 mobil, senjata tajam, 2 ponsel, dan uang tunai milik korban yang diambil pelaku. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polresta Samarinda untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku akan menghabiskan sisa hidupnya di balik penjara karena jerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya, Juwana, wanita 25 tahun yang bekerja sebagai marketing di perusahaan jasa keuangan, dilaporkan menghilang oleh keluarganya sejak 5 September 2021. Polisi kemudian menemukan jasad manusia yang sudah tinggal tulang belulang di tengah hutan, Jalan Poros Samarinda, Kutai Kartanegara, kilometer 8 Loalepu. Polisi memastikan jasad adalah Juwana setelah mendapati selai pakaian dan diklaim pihak keluarga adalah milik korban. Tim Inafis Polresta Samarinda menemukan 2 bekas tusukan di bagian punggung kanan dan kiri pada pakaian milik korban tersebut. Sepasang suami istri terluka akibat dianiaya pencuri yang masuk ke rumah. Selengkapnya sesaat lagi hanya di Realita.